Hanuman terbang menuju ke Himalaya dengan kecepatan penuh. Shri Krishna mengatakan bahwa Kalanemi pergi ke Patalaloka untuk melakukan persiapan untuk membunuh Hanuman. Dia memanggil temannya yang bernama Tri dan Kantak, yaitu seekor siluman ular, untuk meminta bantuan. Kalanemi berkata, berikanlah racun Anda untuk membantu teman Anda ini. Ular tersebut kemudian meneteskan racunnya ke dalam bejana airnya. Shri Krishna menceritakan bahwa Kalanemi pergi ke Gunung Drona pada detik berikutnya untuk mencegat Hanuman. Ia berubah menjadi seorang resi dan mulai mengucapkan lantunan syair doa. Hanuman mendengar seseorang yang sedang berdoa dan mendatanginya untuk menyapanya. Kalanemi tersenyum menatapnya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Kalanemi menanyakan alasan kedatangannya ke sini. Hanuman mengatakan bahwa saya datang untuk mencari tumbuhan Sanjevani. Saya mencoba untuk mencarinya sesuai dengan instruksi, tetapi saya tidak dapat menemukan arahnya. Kalanemi menawarkannya air dari teko airnya karena ia tampaknya telah melakukan perjalanan jauh. Hanuman dengan sopan menolaknya. Saya tidak punya waktu untuk beristirahat atau meminum air ini. Kalanemi mengatakan bahwa ini bukanlah minuman biasa. Anda akan merasa berenergi setelah meminumnya. Hanuman tetap menolak. Saya sudah siap untuk melakukan sesuatu untuk Sri Ram. Tolong bantu saya menemukan Sanjevani. Kalanemi mendapat ide lain. Kalanemi setuju untuk menunjukkan kepada Hanuman herbal yang ia cari. Tapi ada masalah. Anda hanya bisa mendapatkan herbal tersebut setelah menyegarkan diri, atau herbal tersebut akan menghilang ketika Anda mencoba meraihnya. Anda harus melakukan perjalanan panjang untuk sampai di sini. Ada sebuah danau di dekatnya. Jika Anda mandi di air suci tersebut, maka tumbuhan tersebut akan secara otomatis muncul di depan Anda. Hanuman setuju untuk pergi ketika Kalanemi menyuruhnya untuk menutup matanya saat mandi nanti. Kalanemi berkata ada sebuah cerita besar di baliknya. Saya dapat memberitahu Anda jika Anda punya waktu. Hanuman setuju untuk tidak membuka matanya saat mandi. Jambawati bertanya kepada Shri Krishna bagaimana Hanuman bisa percaya pada kata-kata Kalanemi. Shri Krishna mengatakan bahwa setiap kali seseorang berubah menjadi seorang bijak, maka orang yang berhati murni akan kehilangan arah untuk sementara waktu. Tetapi begitu niat sejatinya muncul, semua kebohongan akan terungkap. Hal yang sama akan terjadi pada Hanuman. Hanuman sedang berada di dalam danau ketika seekor buaya menggigit kakinya. Hanuman menangkapnya dan memukulnya. Dia kemudian melempar buaya tersebut sangat jauh. Buaya itu kemudian mati. Seorang wanita muncul menggantikan buaya tersebut. Dia berterima kasih kepada Hanuman. Wanita itu memperkenalkan diri bahwa dirinya adalah Danyamali, seorang bidadari dari Swargaloka. Tapi aku dikutuk oleh Prajapati Daksha dan terjebak di sini. Saya telah menunggu Anda sejak lama. Saya bebas karena Anda hari ini. Hanuman memberikan pujian atas nama Rama. Sang bidadari menyuruhnya untuk berhati-hati terhadap orang bijak yang telah mengirimnya ke sini. Dia bukan orang bijak tetapi iblis yang dikirim oleh Rahwana untuk membunuhmu. Waspadalah terhadap air di dalam bejana airnya. Itu mengandung racun yang sangat berbahaya. Bidadari itu kemudian menghilang. Kalanemi menikmati berpikir Hanuman tidak akan kembali sekarang, dan pasti sudah mati diserang buaya. Dia terguncang dan terkejut ketika Hanuman datang ke sana. Hanuman berbicara tentang memberinya guru dakshina atau imbalan. Kalanemi mulai mundur ketika Hanuman mulai berjalan ke arahnya. Hanuman masih berhasil menangkapnya. Hanuman berkata, tolong ambilkan beberapa cairan yang tadi Anda tawarkan. Kalanemi menolak, tetapi Hanuman telah mencengkeram leher dan mulutnya dengan erat. Hanuman memaksanya untuk meminum seluruh isi bejana air tersebut. Kalanemi kembali ke bentuk aslinya. Hanuman bertanya kepadanya siapa dia. Kalanemi mulai membiru. Hanuman memegang kakinya dan kemudian melemparkannya tinggi-tinggi. Kalanemi jatuh tepat di kaki Rahwana. Rahwana membunuhnya saat itu juga.
Sri Krishna menceritakan bahwa 4 herbal penting yang dibutuhkan untuk menyelamatkan kembali kami semua mulai menjadi tidak terlihat segera setelah Hanuman menyentuhnya. Hanuman tidak dapat memikirkan apapun sehingga ia membawa gunung tersebut sekaligus dan kembali ke Alengka. Di medan perang, Wibisana mencoba untuk mendorong semangat Jembawan untuk bertahan lebih lama lagi. Hanuman harus segera datang. Jembawan menunjukkan bahwa matahari akan segera terbit. Hanuman pasti akan sampai di sini sebelum waktunya. Aura dari herbal Gunung Sanjevani membangunkan seluruh pasukan mereka dan juga Sri Ram dan Laksmana, dan menetralkan racun dari Indrajit. Sri Krishna memuji Hanuman. Ia sangat membumi. Para ratu ingin mendengar lebih banyak tentang Hanuman setelah mengetahui tentang satu kejadian. Sri Krishna sangat senang mengetahui hal ini. Sekarang Krishna akan menceritakan semua kisah-kisah tentang kehidupannya semenjak kelahiran Hanuman. Para dewa berkumpul di suatu tempat di hadapan tempat peristirahatan Dewa Wisnu yang berada di atas Dewa Ular Shesa. Brahma menagih kehadiran Dewa Wisnu, dan Dewa Wisnu muncul bersama dengan Dewi Laksmi ke hadapan mereka. Para dewa memberi hormat. Seorang dewi menceritakan mengenai adharma yang sedang melanda dunia saat ini karena perbuatan seorang makhluk asura bernama Rahwana. Rahwana memiliki ambisi untuk menjadi penguasa ketiga dunia dan bertindak dengan kesewenangan. Rahwana dengan kereta terbangnya berkeliling. Rahwana berkata bahwa dirinya telah mendapatkan anugerah dari Dewa Brahma bahwa tidak ada dewa, asura, iblis, ataupun makhluk buas yang bisa mengalahkannya. Bahkan Dewa Indra pun ketakutan mendengar namaku dan lari dariku. Tujuanku untuk menjadi penguasa tiga dunia adalah sebentar lagi. Dewa Indra meminta solusi kepada Sang Narayan mengenai masalah Rahwana. Dewa Wisnu berkata bahwa ini memang takdir yang telah ditetapkan semesta bahwa dirinya harus berhadapan kembali dengan sosok Rahwana. Semua dewa memuji Sang Narayan. Wisnu berkata kepada Dewi Laksmi bahwa reinkarnasi kali ini akan menjadi reinkarnasi yang sangat terkenal di dunia. Sosok Rama akan menjadi sosok manusia sempurna yang berjuang memperjuangkan penegakan Dharma dan dirimu sebagai Sinta pendampingku akan berperan penting dalam penegakan hak dan keadilan wanita. Sang Narayan juga menceritakan mengenai satu sosok yang akan sangat membantunya dalam penegakan Dharma di dunia kelak. Om Namah Shivaya. Sang Narayan membacakan syair pujaan kepada Dewa Shiva. Di suatu tempat di Kailas, Sang Mahadewa melantunkan syair pujaan kepada Sri Rama. Parvati bertanya kepada Mahadewa, mengapa dirinya melantunkan nama Sri Rama. Mahadewa mengatakan bahwa dirinya adalah satu kesatuan dengan Sang Narayan. Di kelahirannya sebagai Rama, Sang Narayan akan menjadi penyembah Mahadewa, sedangkan titisan Avatar Rudraku akan menjadi penyembah Sri Rama. Dewa Shiva mengatakan kepada Parvati bahwa titisannya Hanuman akan lahir di dunia pada saat yang sama ketika Dewa Wisnu lahir di bumi sebagai Sri Ram. Para wanita bertanya-tanya siapakah yang akan menjadi wanita yang beruntung untuk melahirkan titisan kekuatan Dewa Shiva. Rukmini berbicara tentang seorang bidadari dari Swarga Loka. Dewa Indra tengah menikmati sajian tarian bersama istrinya. Seorang bidadari menari dengan sangat indah menghibur Dewa Indra dan semua undangan di Indraloka. Dewa Indra memuji bidadari yang bernama Punjistala bahwa tariannya sangat indah dan menghibur. Punjistala merupakan penyembah sejati Dewa Shiva dan mempersembahkan sajian dan melantunkan syair pujian kepada batu pemujaan Mahadewa.
Di dalam lagu pemujaannya, Dewi Punjistala mendapatkan mimpi mengenai dirinya yang melahirkan sesosok bayi lucu dan menggemaskan. Sang Dewi kaget setelah melihat sebuah ekor tumbuh dari bayi tersebut. Sang Dewi akhirnya tersadar bahwa bayi yang dia lahirkan adalah sesosok bayi Wanara. Punjistala menatap batu pemujaan Dewa Shiva dengan heran dan bertanya mengapa dirinya dianugerahkan mimpi yang seperti ini. Istri-istri Sri Krishna bertanya-tanya tentang mimpi tersebut. Bagaimana mungkin seorang bidadari bisa melahirkan seorang Wanara? Krishna menjelaskan bahwa namanya adalah Punjistala, sedangkan wanita yang ada di dalam mimpi itu disebut sebagai Anjana yang merupakan reinkarnasinya saat turun ke bumi. Rukmini tersenyum. Punjistala melihat masa depannya dalam mimpi. Ia harus terlahir sebagai seorang wanita bernama Anjana untuk melahirkan Hanuman. Itu semua terjadi karena sebuah kutukan. Para istri bertanya-tanya bagaimana Punjistala dapat dikutuk ketika ia adalah seorang penyembah yang setia. Siapa yang mengutuknya dan mengapa? Sri Krishna mengatakan bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa alasan di dunia ini. Dosa, kutukan, perbuatan baik, hasil akhir yang baik semuanya adalah garis nasib. Punjistala telah diberi tanggung jawab yang sangat besar. Punjistala harus mendapatkan kutukan untuk itu. Dia sangat berbakti kepada Dewa Guru Brihaspati seperti halnya kepada Dewa Siwa. Sang bidadari selalu terlihat merawatnya. Dia membuat sebuah tasbih Rudraksh untuk membuatnya bahagia. Punjistala mempersembahkan tasbih Rudraksh kepada Guru Brihaspati. Beliau kemudian memberkatinya dengan anugerah yang akan segera datang. Sang bidadari terlihat terkejut. Dia juga bertanya-tanya mengapa beliau berkata demikian. Sang guru berkata bahwa dirinya yakin Dewata telah membuat saya mengatakannya. Punjistala beralasan bahwa seorang bidadari tidak akan pernah menjadi seorang ibu. Dia juga bingung tetapi tahu bahwa hal itu tidak mustahil. Sang guru berkata Anda juga akan melahirkan seorang bayi laki-laki. Dia akan menjadi seorang yang cerdas, pemberani dan orang yang abadi. Dia akan dipuji di mana-mana oleh semua orang. Perjalanan cerita ini baru saja dimulai. Sri Krishna mengatakan bahwa Punjistala mulai melupakan mimpi dan kejadian ini setelah beberapa hari berlalu. Suatu hari ia pergi ke arah bumi ketika ia sedang berkeliaran. Punjistala sangat kagum dengan keindahan bumi. Sang bidadari berkata dirinya melihat pemandangan, kejadian baru, menyaksikan perasaan atau emosi baru di sini setiap detiknya. Perjalanannya tiba-tiba terhenti. Dia melihat cahaya besar yang memancar dari bumi dan turun ke dalam hutan untuk melihat dari mana asalnya. Dia melihat sebuah tumpukan pasir yang bersinar terang dan terpesona. Teman-temannya mencoba menghentikannya tapi dia terus maju dan mengambil batu yang lebih kecil serta menyentuhkannya ke tumpukan pasir bersinar. Dia mundur ketika seberkas cahaya lain bersinar dari tempat itu. Dia menarik sebuah tongkat dan tiba-tiba muncul seorang pertapa. Dia segera meminta maaf kepadanya. Saya telah merusak meditasi Anda. Saya tidak tahu bahwa Anda berada di dalam. Punjistala berkata bahwa saya mengira melihat seorang Wanara di dalam tanah. Sang Resi semakin jengkel sekarang. Sang Resi berkata Wanara sebenarnya ada di dalam dirimu. Anda seperti sesosok Wanara. Sang Resi mengutuknya. Anda juga akan menjadi Wanari dalam kehidupan selanjutnya. Jamwati tidak bisa mengerti bagaimana Punjistala bisa begitu nakal. Sri Krishna mengatakan bahwa hal itu dilakukan olehku dan kekuatan Yogmayanya. Kapanpun campur tanganku diperlukan di dunia, maka Yogmaya melakukan sesuatu atau yang lainnya untuk mengganggu orang. Selalu ada alasan di balik segala sesuatu, sebuah tujuan yang lebih besar. Ibu Kaikeyi dulu sangat mencintai Sri Rama seperti halnya Bharata. Jika dia tidak terganggu, maka bagaimana mungkin Sri Rama pergi ke pengasingan dan bagaimana peristiwa-peristiwa lainnya akan terjadi. Yogmaya mendorong Guru Brihaspati untuk memberkati Punjistala dengan seorang anak dan membuat pertapa tersebut mengutuk Punjistala dengan cara ini. Punjistala berlutut untuk meminta maaf kepada Sang Resi. Sang Resi mengatakan bahwa saya telah berada di dalam meditasi diam selama bertahun-tahun. Kata-kata ini tidak dapat dibatalkan atau salah.
Saya tidak dapat menariknya kembali bahkan jika saya menginginkannya. Tak satu pun dari kita yang bisa disalahkan untuk itu. Tuhan telah memilihmu untuk ini. Anda harus melahirkan titisan Dewa Siwa kelak. Sang Resi menatapnya dengan takjub. Anda akan kembali ke avatar bidadari Anda setelah semua misi ini selesai. Engkau akan dapat kembali ke Swarga Loka. Istri-istri Sri Krishna sangat senang karena Punjistala adalah orang yang tepat. Ditambah lagi, ia sangat berbakat. Apakah Hanuman juga tertarik untuk bernyanyi seperti ibunya? Sri Krishna bercerita bahwa Hanuman melupakan segalanya setiap kali Hanuman bernyanyi. Ia menjadi lagu itu sendiri. Ada sebuah kejadian yang sangat menarik yang berkaitan dengan hal itu. Suatu saat Dewa Narada menantang Hanuman untuk mengikuti kompetisi menyanyi ketika ia mendengar pujian terhadap Hanuman yang sangat banyak. Jamwati tahu bahwa Dewa Narada adalah guru musik terbaik. Tidak ada yang bisa menandinginya. Narada berada di Kailas. Ia memberitahu Dewa Shiva dan Parvati tentang sebuah kejadian di mana para bidadari tidak dapat menahan diri mereka sendiri setelah mendengar lagunya. Itu adalah sebuah adegan yang luar biasa. Akan sangat menyenangkan jika Anda berada di sana juga. Mahadewa menyarankan Narada untuk menciptakan keajaiban yang sama di sini. Narada menginginkan sebuah kelompok yang hebat seperti para bidadari di Swarga Loka. Mahadewa menyarankan untuk memanggil Hanuman dalam hal ini. Narada merasa geli. Narada berkata bahwa Hanuman hanya bisa memainkan beberapa alat musik. Mahadewa mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menghentikan diri mereka sendiri setelah mendengar Hanuman bernyanyi. Narada setuju. Mari kita adakan kompetisi di Kailas hari ini. Dewa Shiva memikirkan Hanuman dan Hanuman muncul di sana saat itu. Hanuman menyapa mereka semua. Dewa Shiva menyuruhnya untuk bernyanyi dari hatinya hari ini. Kami semua menunggu untuk mendengarkanmu. Hanuman mengulangi kata-kata Narada dan berkata bahwa saya hanya menyebut nama Sri Rama di syair saya. Dewa Shiva mengatakan dirinya hanya ingin mendengar itu. Hanuman kemudian duduk untuk bernyanyi. राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, दशरथ नंदन राजा राम, असुर निकंदन सीता राम. Semua orang terpesona mendengarnya bernyanyi termasuk Narada. राम जय राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम. राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, दशरथ नंदन राजा राम, असुर निकंदन सीता राम. Salju turun karena nyanyiannya. राम राम जय राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम. राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, दशरथ नंदन राजा राम, असुर निकंदन सीता राम. राम राम जय राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम. Narada terjebak dalam salju yang menumpuk setelah mendengar lagu Hanuman. Dia meminta bantuan dari Hanuman. Mahadewa memberitahunya bahwa Hanuman juga dapat memberikan efek tersebut pada alam dengan lagunya. Narada segera menyadari kesalahannya. Saya terlalu membanggakan diri saya sendiri karena bernyanyi di hadapan para dewa dan bidadari. Tetapi kata-kata saya hanya dapat mempengaruhi makhluk hidup. Lagu Hanuman dapat menghidupkan benda-benda yang tidak hidup juga. Narada melipat tangannya di depan Hanuman dan salju menghilang dengan sendirinya. Dia terkejut sementara semua orang tersenyum. Ia menyapa Dewa Siwa dan Dewi Parvati. Hanuman juga melakukan hal yang sama. Mahadewa dan Parvati memberkati mereka berdua. Istri-istri Sri Krishna kagum bahwa Hanuman juga dapat mematahkan kesombongan Narada.
Mereka menjadi penasaran dengan apa yang terjadi pada Punjisthala saat itu. Shri Krishna mengatakan bahwa Punjisthala meninggalkan Swargaloka karena kutukan. Dia datang ke bumi dan dilahirkan oleh Wanara Raja Punjara sebagai Anjana. Dia dibesarkan di sana dengan penuh cinta dan perhatian. Dia masih merupakan seorang penyembah Dewa Siwa yang bersemangat. Anjana sangat cantik. Ia mulai tertarik untuk belajar tentang senjata juga. Ayahnya selalu mendorongnya untuk itu. Anjana menembak buah yang digantung di pohon secara khusus dengan kemampuan memanahnya. Orang tuanya menatapnya dengan bangga. Krishna berkata bahwa Punjisthala dipilih untuk menjadi orang yang melahirkan Hanuman setelah melalui banyak pemikiran. Namun dia masih belum mampu untuk membawa benih Dewa Siwa. Anjana harus menjadi mampu untuk melakukan hal yang sama setelah melewati semua kesulitan. Beberapa peristiwa aneh mulai terjadi dalam hidupnya. Suatu ketika, ia berkeliaran di hutan terdekat dengan teman-temannya. Anjana membuat sebuah batu pemujaan dari tanah. Teman-temannya menikmati bermain di air. Mereka memintanya untuk bergabung dengan mereka, tetapi dia terlalu sibuk membuat batu pemujaan. Anjana kemudian mendengar suara berisik. Dia melihat sebuah lonceng di kejauhan. Lonceng itu melekat pada sebuah ekor. Karena penasaran, dia bangun untuk pergi dan melihat siapa yang ada di sana. Orang itu mulai melarikan diri, tapi dia masih bisa mendengar suaranya. Anjana mengikuti suara orang tersebut. Orang itu adalah seorang wanara dan berlari di dalam gua dari kejauhan. Anjana terus mengikutinya. Ada sebuah batu pemujaan di sana. Anjana memperhatikan ekor di belakang batu pemujaan dan tiba-tiba ekor itu menghilang begitu saja. Anjana terkejut dan kemudian melipat tangannya di depan batu pemujaan Mahadewa dan bertanya, apa maksud semua ini wahai Mahadewa? Shri Krishna memainkan sulingnya. Rukmini dan semua istrinya yang lain terpesona olehnya. Satyabhama semakin tidak sabar. Kami sangat penasaran ketika Anda sedang bermain seruling. Krishna melanjutkan ceritanya. Benih Mahadewa telah mulai membimbing Anjana sebelum kelahirannya. Seluruh kehidupan seseorang telah ditulis bahkan sebelum kelahirannya. Mereka tidak punya pilihan selain menuju tujuan hidup mereka. Kelahiran Anjana hanya memiliki satu misi, yaitu kelahiran Hanuman. Takdir tersebut hanya menariknya ke arah yang sangat istimewa dalam bentuk Mahabali Hanuman. Apa yang terjadi selanjutnya akan sangat menarik. Anjana berpikir untuk memberikan pelajaran kepada wanara nakal itu jika dia mendapat kesempatan untuk bertemu dengannya lagi. Dia akan kembali ketika angin kencang berhembus tiba-tiba. Anjana berdoa kepada Tuhan untuk keselamatannya. Seseorang mulai tertawa. Anjana takut melihat seorang raksasa berdiri di depannya. Anjana masih terus memanggil Tuhan untuk keselamatannya. Raksasa melamarnya untuk menikah dengannya. Anda tidak akan takut pada orang lain saat itu karena saya adalah yang terkuat di ketiga dunia, jadilah istriku. Raksasa mulai mendekatinya, tetapi Anjana melarikan diri. Sang raksasa memperingatkannya untuk kembali sebelum saya semakin marah. Dia bersembunyi di balik pohon. Dia tidak berminat untuk melepaskannya. Dia bergerak ke arah lain. Anjana mencoba melarikan diri tetapi kemudian tersandung. Dia sekali lagi berdiri tepat di depannya. Dia memalingkan muka sejenak dan terkejut mendengarnya berteriak. Anjana melihat raksasa itu tergeletak pingsan di hadapannya. Sebuah batu besar tergeletak di sampingnya. Dia sangat ketakutan karena dia tidak bisa melihat siapapun di sekitarnya. Anjana mendengar seseorang, yaitu Benih Hanuman, menyuruhnya pergi. Aku telah membuatnya pingsan. Anda bisa pergi sekarang. Ada jalan keluar dari sisi utara. Anjana menyeka air matanya dan berlari ke arah itu. Istri-istri Shri Krishna bertanya-tanya mengapa Benih Hanuman menuntun Arjuna ke hutan yang menakutkan itu. Dia membantunya untuk melarikan diri dari sana, tetapi tetap saja itu berbahaya. Krishna menjawab bahwa segala sesuatu terjadi karena suatu alasan. Pasti ada alasannya. Anjana akhirnya sampai di ashram Rishi Panak. Dia menawarkan makanan dan air dan kemudian mendengar ceritanya.
Rishi Panak berbicara tentang raksasa yang sama. Semua orang di sini bermasalah karena kelakuannya. Banyak prajurit yang mencoba untuk membunuhnya tetapi dia terlalu kuat. Kita semua hanya memiliki satu harapan yang tersisa sekarang. Sama seperti suara misterius yang membantu Anda, kami juga menggantungkan harapan kami hanya pada seorang wanara yaitu Raja Kesari. Kesuksesannya hanya dapat menjanjikan keselamatan bagi kita sekarang. Wanara Raja Kesari diperlihatkan sedang bersiap-siap. Ia kemudian mengambil gadanya. Jamwati memahami bahwa benih Hanuman melakukan semua itu agar orang tuanya dapat bertemu satu sama lain. Shri Krishna mengangguk. Dewa Siwalah yang melakukan semua itu. Anjana sedang melakukan persembahan ke pohon suci ketika ia menyadari bahwa wanara Raja Kesari telah tiba. Rishi Panak mengamatinya. Sang Resi menyambut Kesari. Selanjutnya, ia memperkenalkan Raja Kesari kepada Anjana. Anjana merasa malu di hadapannya. Anjana memperhatikan tasbih manik-manik rudraks yang melingkar di lehernya dan teringat bahwa dia juga pernah membuat tasbih yang sama untuk Guru Brihaspati. Anjana kemudian tersenyum. Satyabhama bertanya-tanya bagaimana tasbih itu bisa sampai ke tangan ayah Hanuman. Shri Krishna menjelaskan bahwa Ibu Wanara Raja Kesari adalah istri dari putra Brihaspati. Brihaspati tahu bahwa Kesari dan Anjana pasti akan bertemu. Tasbih yang melingkar di leher Kesari adalah sebuah sinyal bagi Anjana. Anjana langsung mengerti mengapa ia tertarik pada Kesari. Itu adalah berkah dari Guru Brihaspati. Rishi Panak berterima kasih kepada Kesari yang telah meyakinkannya bahwa hari ini tidak akan ada halangan dalam puja dan yagya mereka. Rishi Panak kemudian memulai yagya. Kesari pergi dan berdiri di luar ashram untuk menjaganya dari kejahatan. Tugas itu sebenarnya sangat sulit. Banyak orang yang jahat dan asura jahat yang telah mendapatkan kekuasaan di masa pemerintahan Rahwana. Mereka terutama yang menentang semua orang yang melakukan yagya atau puja dalam bentuk apapun. Shamsadan juga merupakan salah satu asura. Dia selalu menyusahkan semua orang karena dia diberkati dengan anugerah bahwa dia tidak dapat dibunuh dengan senjata apapun. Menjadi sangat sulit untuk membunuhnya karena alasan yang sama. Anjana dan Kesari saling memandang satu sama lain dari kejauhan ketika yagya berlangsung. Yagya berlanjut hingga larut malam. Anjana berdoa kepada Dewa Siwa untuk keselamatan Kesari. Tolong lindungi dia. Raksasa itu benar-benar jahat. Lakukanlah sesuatu agar kejahatan tidak akan pernah sampai ke tempat ini. Keesokan paginya, Kesari membuka matanya setelah melakukan meditasi. Dia menemukan Anjana berdiri di depannya dengan busur dan anak panah di tangannya untuk menjaganya selama bermeditasi. Kesari berdoa kepada Tuhan untuk membantunya mendapatkan kesuksesan dalam perang apapun dan juga mendapatkan cinta Anjana. Kesari berterima kasih padanya karena telah memikul tanggung jawabnya sementara dia berdoa. Kesari memuji Anjana bahwa Anjana sangat berani dan cantik. Raksasa Shamsadan muncul di sana saat itu. Anjana takut tetapi Kesari meyakinkannya bahwa dia aman bersamanya. Shamsadan sangat marah. Kesari mengambil sebuah batu besar dan melemparkannya ke arahnya. Shamsadan sama sekali tidak terluka karenanya. Shamsadana melemparnya kembali ke arah Kesari tetapi Kesari menyingkir untuk menyelamatkan diri. Kesari berlari untuk mengambil gada miliknya. Shamsadan sekali lagi melamar Anjana. Anjana ketakutan dan memohon bantuan Kesari. Kesari mendorong sang raksasa kembali dengan gada dan memukulnya. Rishi Panak menyaksikan hal tersebut sambil melakukan yagya. Kesari dan Shamsadan akhirnya bertarung. Shamsadan mendorong Kesari dan kemudian menuju ke arah Anjana lagi. Kali ini dia sangat marah. Shamsadan mengangkatnya ke dalam pelukannya. Anjana memanggil Kesari untuk membantunya. Kesari menembakkan anak panah ke arah Shamsadan namun dia masih sangat hidup. Lukanya sembuh dengan sendirinya.
Dia maju lagi ke arah Kesari. Dia memukuli Kesari dengan telak. Anjana menyaksikannya dengan cemas. Anjana berdoa kepada Dewa Siwa untuk menyelamatkan mereka. Anjana mendengar Dewa Siwa mengatakan kepadanya bahwa raksasa ini hanya bisa dibunuh dengan darahnya sendiri. Jangan buang waktu Anda untuk berpikir. Pertahankan kepercayaan Anda dan tunggu waktu yang tepat. Anjana menyadari bahwa ada bekas darah raksasa di pakaiannya. Anjana kemudian mengoleskannya ke dalam gada milik Kesari. Dia memberikannya kepada Kesari setelah menjelaskan arti dari hal tersebut. Kesari memukul kepala Syamsadan dengan sisi gada yang berlumuran darah. Syamsadan akhirnya mati. Anjana dan Kesari saling berpandangan satu sama lain. Kesari berterima kasih kepada Tuhan yang telah menolong mereka. Anjana juga menutup matanya sementara Kesari berdoa. Tubuh Syamsadan menghilang begitu saja. Krishna berkata dewa harus mendengarkan penyembahnya ketika mereka memanggilnya dengan penuh cinta. Dewa Siwa mudah sekali merasa senang. Inilah sebabnya mengapa ia disebut sebagai Mahadewa juga. Mahadewa hanya bertanggung jawab atas ketertarikan Anjana terhadap Kesari. Krishna menjelaskan rahasia kematian Syamsadan begitu ia melihat Anjana begitu peduli pada Kesari. Kesari semakin jatuh cinta pada Anjana setelah itu. Dia menjadi sangat ingin mendapatkan cintanya. Rishi Panak telah melihat cinta mereka. Sang Resi mendekati ayah Anjana dengan proposal pernikahan Kesari. Kesari akhirnya menikah dengan Anjana dengan mengikuti semua ritual. Kesari dan Anjana menikah. Kesari memakaikannya Mangalsutra dan juga mengoleskan sindur merah terang di dahinya. Anjana tersentuh dan merasa malu serta bahagia. Kesari sangat terpesona dengan kecantikan Anjana dan senang memilikinya dalam hidupnya. Dia juga sangat mencintainya. Anjana berdoa agar tasbih Rudraksh selalu melindunginya sehingga dia bisa selalu bersamanya.